Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Artiwi, saya dari kelas C2 Farmasi, jurusan S1 Farmasi, NIM F 2019-01092. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang diagnosis dan penatalaksanaan osteoartritis. Pengertian osteoartritis adalah penyakit sendi degeneratif yang ditandai dengan kerusakan rawan sendi dan tulang subkondral dan menyebabkan nyeri pada sendi. Selanjutnya, pengobatan osteoartritis tidak dapat bergantung kepada pengobatan medikamentosa semata. Pengobatan osteoartritis juga membutuhkan edukasi dan modifikasi gaya hidup, tata laksana rehabilitas medis, atau bahkan pembedahan. Diperlukan pemahaman dari tenaga kesehatan agar penata laksanaan osteoartritis dapat lebih baik, menyeluruh, dan pasien mendapat pilihan terapi yang dapat agar nyeri dan kualitas hidup pasien dapat lebih baik. Selanjutnya yaitu keluhan muskuloskeletal merupakan salah satu gejala klinis yang cukup sering dikeluhkan oleh pasien dalam praktik klinik sehari-hari. Salah satu masalah muskuloskeletal yang cukup sering ditemui adalah osteoartritis. Selanjutnya, proses penyakitnya tidak hanya mengenai rawan sendi namun juga mengenai seluruh sendi termasuk tulang subkondral, ligamentum, kapsul, dan jaringan sinovial, serta jaringan ikut periartikular. Selanjutnya yaitu tujuan pembuatan rekomendasi. 1. Dapat mengembangkan kerangka acuan dalam penata laksanaan OA yang bersifat nasional, terutama dalam penata laksanaan non-bedah untuk pasien OA. Yang kedua, agar dokter-dokter di Indonesia, dokter umum dan dokter spesialis yang terkait penata laksanaan pasien OA non-bedah mengetahui dan dapat melakukan pendekatan OA yang sesuai dengan perkembangan ilmu secara global dan harapan, yaitu yang termaksud meningkatkan kualitas hidup, mengoptimalkan kemandirian pasien merawat diri, mencegah berulang episode akut, mencegah komplikasi lanjut yang menjadi indikasi operasi pada OA, mencegah progresivitas penyakit OA. Selanjutnya, ruang lingkup dan target populasi. Yang pertama yaitu dokter umum dan dokter spesialis yang terkait penata laksanaan pasien OA non-bedah. Yang kedua, kepentingan pasien sebagai titik acuan. Yang ketiga, bukti-bukti ilmiah terhadap berdasarkan literatur. Yang keempat, rekomendasi RA sebelumnya. Fokus rekomendasi yaitu 1. Mengurangi resiko terjadi OA, diagnosis dini OA, penata laksanaan OA dini, penata laksanaan OA serangan akut, penata laksanaan OA jangka panjang, penata laksanaan OA tahap lanjut yang dapat menjadi indikasi tindakan operator. Selanjutnya yaitu hal-hal yang perlu diperhatikan pada OA sesuai dengan lokasi sendi yang terkena. Yang pertama, OA tangan. Yang kedua, osteoartritis yang di lutut. Yang ketiga, OA panggul atau koksa. Yang keempat, OA vertebra. Yang kelima, OA kaki dan pergelangan kaki. Yang keenam, OA bahu. Yang ketujuh, OA siku. Dan yang kedelapan, OA temporomandibular. Selanjutnya itu penyulit osteoartritis. Pada dasarnya, penyulit yang timbul dari sendi mana yang mengalami OA serta kelainan lokasi dan arah kelainan tersebut. Penyakit tersebut bisa diakibatkan berbagai patologi. Beberapa di antaranya adalah efusi sinovial, osteofisit, dan degenerasi jaringan sekitar sendi. Kerusakan sendi pada OA dapat mengakibatkan malignment dan sublikasi. Penyimpatan oleh sendi asimetris mengakibatkan varus atau valgus. Alkilosis jarang terjadi pada OA, dapat mengenai sendi sakro, iliaka, dan simfisivis. Fragmentasi permukaan sendi yang terjadi berupa debris pada cavum sinovial atau osteochondral bodies yang tetap melekat pada permukaan sendi asalnya.
pada sendi lutut, efusi sinovial dapat menyebabkan timbulnya kista bagar pada fossa polieta. Selanjutnya itu evaluasi efek terapeutik dan efek samping obat. Yang pertama, evaluasi efek terapeutik, yaitu Leukousness Index. Yang kedua, Fowcham Index. Terus selanjutnya evaluasi efek samping obat, yaitu paracetamol. Paracetamol yaitu hepatotoksitas. Terus selanjutnya opioid, yaitu nausea, vomitus, konstipasi, retensio urin, mental confusion, drowsiness, dan depresi pernafasan. Selanjutnya yaitu efek samping obat antiinflamasi non-steroid. Yang pertama, gastroenteropati, yaitu dispepsia, ulcerasi, pendarahan, dan kematian. Faktor risiko dapat meningkatkan riwayat ulkus sebelumnya, pendarahan gastrointestinal, dispepsia, intoleransi terhadap warna sebelumnya, pemakaian steroid, antikoagulan, komorbiditas, pemakaian lebih dari satu jenis wine, merokok, perminum alkohol. Yang kedua, kardiovaskular dan ginjal. Dapat berupa hipertensi, gagal jantung, kongestif, gagal ginjal, hiperkalemia. Faktor risiko meningkatkan kemungkinan terjadinya gangguan ginjal. Ya, itu saja yang bisa saya jelaskan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.